kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan status kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Kemudian kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah selawat dan salam kepadanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita juga masih membahas tentang sebab-sebab, faktor-faktor yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu-pintu rezeki darinya. Di antara kunci-kunci pembuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memberikan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah berfirman yang artinya permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, yaitu memberikan sebahagian dari harta yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada mereka, diberikan kepada apa saja yang bertujuan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamasali habbah, dia semisal satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir atau 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang di dalam setiap batang tersebut maka ada 100 biji lagi. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan infak yang diberikan, yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seberapapun ia, maka ia bagaikan satu biji. Perumpamaan biji, para muslim rahimani wa rahimakumullah, untuk menunjukkan ya kecilnya sesuatu yang diinfakkan. Ini mengindikasikan bahwasanya sekecil apapun yang diinfakkan, maka dia akan berlaku seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berikut yang telah kita sampaikan. Bahwasanya dia akan dikembangbiakkan. Pertama sekali, maka satu biji ini akan ya menumbuhkan 7 tangkai atau 7 batangnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, saya tidak tahu ya, tapi penyebutan 7 batang ini mungkin perlu dipelajari oleh ya para ahli ya tumbuh-tumbuhan. Apakah setiap biji ketika dia tumbuh selalu ya dengan 7 batang ini ya menumbuhkan 7 batang, demikian. Yang jelas para muslim rahimani wa rahimakumullah, perumpamaan ini begitu indah, yaitu perkembangan dari tumbuh kembangnya dari sebuah infak yang Allah Subhanahu wa taala ya buat untuk orang yang menginfakkan hartanya. Tumbuh kembang, yaitu menjadi 7 batang. Dari 1 kemudian berubah menjadi 7 batang. Kemudian setiap batangnya ini akan menumbuhkan ya, menghasilkan masing-masing dari batang tersebut 100. Maka bila kita kumulatifkan, maka ini berjumlah 700 kali lipatnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah terkait dengan apa yang diinfakkan, yang dia akan tumbuh kembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Nah, ini motivasi besar bagi orang-orang yang mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 700 kali lipatnya. Demikian. Dan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah untuk infak. Padahal para muslim rahimani wa rahimakumullah, setiap kebaikan itu senilai ya 10-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Siapa saja yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Berbeda dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bukan jadikan 10, akan tetapi Allah langsung jadikan dan Allah ganjar dengan 700 kali lipat. Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kelipatan yang banyak, ya, kelipatan yang banyak. Kemudian, ya, tentunya, ya, bagi orang yang memahami ayat ini, dia akan termotivasi karena ternyata apa yang dia berikan tersebut tidaklah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelipatannya 700 kali lipat, 700 kali lipat. Bayangkan, ya. Bila Anda contohnya yang menyisihkan atau mengarahkan ya sebagian harta Anda untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya mengarahkan ya sebahagian harta Anda 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk dakwah lewat televisi, ya, lewat radio, atau apa saja para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka Masya Allah, minimalnya Anda akan dapatkan kelipatan 700-nya. Kalau 1 juta, Masya Allah, luar biasa. 700 juta. Yang mungkin, ya, kita akan terkejut dengan
pahala seperti ini kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para muslim rahimani wa rahmakumullah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, melipat gandakan yaitu kelipatan ya dari apa yang telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya melebihi dari 700 kali lipatnya. Karena ini adalah penyebutan setelah 700 kali lipat ya, atau yang semakna dengan 700 kali lipat. Maka tentunya ini lebih para muslim rahimani wa rahimakumullah, kelipatan yang lebih banyak dari 700 kali lipat tersebut. Demikian. Apa yang membuat sebuah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kelipatannya bertambah-tambah? Sesungguhnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada 3 faktor yang membuat ya sebuah kebaikan para muslim rahimani wa rahimakumullah ini akan berlipat ganda ya lebih banyak. Yang pertama para muslim rahimani wa rahimakumullah, yaitu semakin ya ikhlas. Ketika sebuah kebaikan ya ini dilakukan dengan keikhlasan dengan tingkat yang tinggi ya, maka tentunya ini akan membuat kebaikan tersebut akan berlipat ganda. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang kedua ya adalah ketepatan amalan kebaikan tersebut dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tepat, semakin sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebaikan yang dilakukan ini akan semakin berlipat ganda pahalanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ya, faktor yang ketiga adalah yaitu manfaat. Semakin banyak manfaat ya dari kebaikan yang dilakukan para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka dia semakin besar pula kelipatan balasannya. Para muslim, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah mengatakan wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah, di sini dia yang menjadi bukti ya, menjadi bukti bahwa infak yang Allah Subhanahu wa taala balas atau infak yang Allah Subhanahu wa taala motivasi untuk dilakukan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan motivasi pula, dengan menyebutkan namanya Wasi'un Alim, zat yang maha luas karunia-Nya. Yaitu maksudnya bagi siapa saja yang berinfak, seberapapun yang dia infakkan, maka Allah luas karunia-Nya. Allah akan mengganti. Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Allah akan membalas apa yang telah dia keluarkan tersebut. Demikian. Dan Allah maha mengetahui. Andaikan orang yang berinfak tersebut dengan melakukannya dengan diam-diam, ya, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain, maka Allah maha mengetahui. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Oleh karenanya dalam ayat yang lain, dalam surah Saba ayat 39, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah berfirman, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kepada umatnya, sesungguhnya Tuhanku, dialah yang membentangkan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Allah yang membentangkan, meluaskan rezeki tersebut. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah yang meluaskan, membentangkan rezeki.
bagi siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa yaqdirulah, sekaligus dia pula lah yang menyempitkan rezeki tersebut. Allah perintahkan nabinya untuk menyatakan ini kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia yang melapangkan rizki, dia pula yang menyempitkan. Kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan dari sedikit, syai' min syai'in min qalilin, dari sedikit, ya, fahuwa yukhlifuh, maka dia akan menggantinya. Lihat. Di awal ayat Allah mengatakan, dia yang melapangkan rezeki dan dia menyempitkan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki. Namun, untuk orang yang berinfak walaupun sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ya. Luar biasa. Ya. Allah akan ganti. Jadi jangan khawatir para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah akan mengganti apa yang telah kita infakkan. Memang pada hakikatnya apa yang kita keluarkan tersebut itu akan mengurangi dari apa yang ada di sisi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini, yang menanggung rezeki ini, yang membentangkan rezeki dan menyempitkan rezeki ini, menjamin bahwasanya apa yang diinfakkan akan diganti. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala dusta? Ya, kalla. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ya, para muslim rahimani rahimakumullah, Allah tak mungkin dusta. Allah pasti ganti para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Makanya para muslim rahimani rahimakumullah, tidak pernah kita dapatkan dalam kehidupan nyata ini orang yang suka berinfak, orang yang disebut dengan dermawan, orang yang suka mendermakan hartanya, berbuat kebaikan, menyisihkan sebahagian rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, dia bagikan kepada sesamanya. Tak pernah kita dapatkan dia itu miskin, jatuh bangkrut, tidak pernah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, di sini ayat ini tertuju kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah, muslim maupun kafir. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja maka Allah akan ganti. Makanya orang kafir yang mereka membelanjakan hartanya untuk kepentingan orang lain, berbagi dengan sesama, walaupun motivasinya motivasi dunia, maka apa yang mereka inginkan tersebut ya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi tapi di dunia saja. Kalau dia orang kafir, para muslim rahimani rahimakumullah. Ya. Orang kafir akan dia dapatkan apa yang mereka lakukan dari kebaikan hanya di dunia saja. Ya. Hanya di dunia saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 15 dan 16, "Man kana a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Allah berfirman, ya, Allah berfirman, siapa saja yang menginginkan dari amal-amalnya, dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, kehidupan dunia, dia inginkan kehidupan dunia semata-mata untuk dunia, wazinatah, dan perhiasan dunia, dia inginkan itu, maka Allah mengatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan penuhi amal-amal mereka tersebut, perbuatan baik mereka tersebut di dunia, dipenuhi keinginan tersebut. Apa sih yang menjadi keinginan mereka? Allah penuhi. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan, enggak akan dikurangi. Tapi ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bahagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah min dzalik.
dan gugurlah dari apa yang telah mereka lakukan, dan batalah dari apa yang mereka amalkan. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang kafir saja dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ganti itu. Demikian. Apalagi orang-orang beriman yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, mengimaninya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah jamin untuk mengganti apa yang telah kita infakkan. Wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tahu maksud sebaik-baik pemberi rezeki? Dari orang-orang di dunia ini yang dia menyalurkan rezeki kepada orang lain, ya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik ketimbang mereka. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan ayat ini, ya, maksudnya penggalan ayat ini adalah penutup setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah itu akan menggantinya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini mengindikasikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, dan lebih baik di dalam mengganti, dan lebih baik di dalam memenuhi rizki orang yang telah berinfak tersebut. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Masihkah kita bakhil? Masihkah kita takut miskin karena kita berinfak? Masihkah kita menahan harta? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Buktikan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan kita. Buktikan. Di saat kita membutuhkan, dikala itu pula ada orang yang membutuhkan tapi lebih butuh ketimbang kita. Coba sisihkan sebahagian dari apa yang telah Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Berikan sedikit, coba. Dan tunggu waktu Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang telah kita sisihkan, yang kita salurkan, yang kita infakkan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini bahagian dari pembentangan rizki yang di awal ayat Allah mengatakan tersebut, mengatakan itu. Yang Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan hal tersebut. Inna Rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadih. Sesungguhnya Rabbku membentangkan, meluaskan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Seolah-olah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya yang akan dibentangkan rezeki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia kehendaki itu adalah orang yang mau menginfakkan hartanya. Kemudian nanti Allah ganti, lalu nanti Allah akan berikan rezeki, dan Allah yang terbaik di dalam memberikan rezeki. Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Buktikan. Ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terkadang, ya, untuk menumbuhkan keimanan, ya, kita terkadang butuh untuk membuktikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita buktikan dalam kehidupan kita bila itu sebuah kebaikan. Kita buktikan, ya. Allah berfirman demikian. Ya, mari kita buktikan begitu. Dan besarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu sebab, salah satu kunci sebab yang dengannya terbuka pintu-pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam, anfiq unfiq 'alaika. Akhrajahu Muslim. Allah tabaraka wa taala berfirman, wahai anak Adam, anfiq, berinfaklah. Unfiq 'alaika. Aku akan berikan infak kepadamu. Ya. Hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan Allah Subhanahu wa taala ini dalam hadis qudsi menunjukkan bahwa Allah akan mengganti seberapa besar yang kita salurkan, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Bahkan lebih baik di dalam menggantikan. Mungkin para muslim rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mengeluarkan harta. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mengeluarkan harta, terkadang mungkin tidak tepat sasaran ketika kita mengeluarkannya. Ada orang yang meminta-minta kepada kita, lalu kita berikan kepada dia. Ternyata orang tersebut tidak membutuhkan, karena pekerjaannya hanya meminta-minta. Ya. Lalu kita berikan, karena empati yang ada dalam diri kita, sifat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dada kita. Lalu kita berikan, melihat kondisinya yang memelas. Ternyata dia tidak membutuhkan, karena memang pekerjaannya meminta-minta. Katakanlah demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki, yang memberikan rezeki tepat tatkala kita membutuhkan. Ketika butuh, ternyata ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita butuh, Allah Subhanahu wa taala pun menghadirkannya. Begitu indah, ya. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kebaikan itu akan dibalas kebaikan. Ya. Dan tentunya lebih baik ketika Allah Subhanahu wa taala dalam membalasnya. Jangan samakan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang sebanding dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Maka demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan, maka jangan dikira seperti manusia dalam membalas kebaikan. Allah lebih baik dan lebih indah hikmah di balik itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wahai anak Adam, berinfaklah. Aku akan berinfak untukmu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu dalil untuk kaedah yang biasa disebutkan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu, ya, dari jenis amalnya. Berbuat baik dibalas kebaikan, berinfak dibalas, ya, infak. Demikian, diarahkan infak kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara kunci yang menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah berinfak untuk para penuntut ilmu, baik perorangan maupun kolektif, banyak. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya adalah orang-orang yang mereka menuntut ilmu agama, yang dengannya kelak mereka akan memahami tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berikutnya mereka akan menjadi dai, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya semakin besar pahalanya.
ketimbang hanya mungkin ketika memberikan infak ya hanya untuk menghilangkan lapar. Namun ketika berinfak ya bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, tapi ternyata orang yang diarahkan kepada orang ya, orang yang mengarahkan hartanya kepada orang yang dalam kondisi lapar itu ternyata dia juga sedang menuntut ilmu. Dan orang yang memberikan ini, atas dasar itu pula lah dia memberi. Menghilangkan lapar orang tersebut. Dan agar dia bisa untuk apa? Menuntut ilmu. Maka ini, seperti ini yang saya sampaikan tadi, bahwasanya apa? Di antara pahala yang membuat, ya, dia berlipat-lipat pahalanya adalah manfaatnya. Manfaatnya. Jadi, harta kita, bila kita arahkan kepada orang yang menuntut ilmu agama, selain harta tersebut digunakan untuk menghilangkan rasa laparnya, begitu juga dahaganya, menguatkan punggungnya, ternyata juga diarahkan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kemudian dengan itu dia bisa nyaman menuntut ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu, demikian. Ilmu agama tentunya. Kemudian selepas itu dia menjadi orang-orang yang mewarisi para nabi, yang mereka mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka ini kelipatan yang sangat banyak. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan lebih layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan apa yang diinfakkan tersebut dengan ganti yang lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya meyakini Allah akan lebih baik di dalam menjamin rezeki orang yang telah berinfak, menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Karena lebih besar manfaatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu ada dua orang yang bersaudara di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu. Ternyata salah seorang di antara dua bersaudara tersebut, dia sering datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Dia khususkan untuk menuntut ilmu. Ya. Mendengarkan ya ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ilmu, ya, mendengarkan tentang pelajaran Islam, ya, firman Allah, sabda Rasulullah, demikian. Ini orang yang pertama dari dua bersaudara tersebut. Wal akharu yahtarifu. Sementara saudara yang lain ini dia mencari mengais rezeki untuk keduanya. Ya, untuk keduanya. Jadi dia yang mencari rezeki untuk kebutuhan keduanya. Fasyaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu, ya, orang yang dia mencari rezeki, ya, berusaha ini, dia mengadukan saudaranya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu dia. Seolah-olah dia merasakan berat. Kenapa kok harus saya yang mencari rezeki, ya, yang berusaha, sementara saudara saya cuma apa? Menuntut ilmu saja, datang kepada Anda begitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya, yang ini menenangkan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Ya. La'allaka. Bisa maknanya mudah-mudahan engkau. Bisa juga maknanya barangkali engkau. Itu diberikan rezeki karenanya. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.
Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kalimat la'alla ini bukan sekedar hanya harapan tapi terjadi. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini pasti terjadi. Ya. Orang yang menanggung kehidupan orang lain, ya, maka tentunya rizki orang yang ditanggungnya tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan lewat orang yang menanggungnya. Ketahui sesungguhnya setiap manusia itu ada rizkinya. Setiap manusia itu ada rizkinya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hal tersebut. Bahkan Allah tetapkan, ya, ketika hamba tersebut masih dalam kandungan ibunya. Ketika bayi itu, janin itu berusia 121 hari, lebih daripada itu. Ya, lebih daripada 120 hari. Maka summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat kepadanya, ya. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan malaikat tadi untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi, mencatat rizkinya. Ini yang pertama yang dicatat. Wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, amal kerjanya. Wa syaqiyun aw sa'idun, ya. Dia celaka atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rizki ditetapkan demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Ada rizkinya. Sampai matinya ada rizkinya. Nah, kalau ada seseorang yang menanggung rezeki orang lain, maksudnya menanggung rezeki itu maksudnya dia adalah menanggung kehidupan, ya, menanggung nafkah orang lain. Seperti seorang suami yang menanggung, ya, nafkah istri dan anak-anak, bahkan bukan hanya 1 istri, 4 istri dan berbagai, ya, banyak anak. Pastikan, ya, saya meyakini bahwasanya rizki mereka itu akan mengalir dari kepala rumah tangga ini. Demikian. Tidak percaya? Coba aja nikahi beberapa wanita, ya. Walaupun di awal mungkin sendat-sendat, ya. Dan jangan khawatir, Allah tanggung rizki. Demikian. Allah yang nanggung rezeki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surah Hud ayat 6. Allah mengatakan yang artinya tidak ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Allah yang menanggung rizkinya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Maka jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, jangan sampai pula membunuh anak karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jangan bunuh anak-anak kalian takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga mereka. Kita hanya mengusahakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menanggung rizkinya. Seberapa banyak pun yang kita usahakan, yang kita tanggung dari nafkah mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan nafkah mereka ini, rezeki mereka ini, itu lewat orang yang menanggungnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kalau ada orang yang dia menanggung beberapa orang, seperti seorang suami menanggung beberapa istri. Atau contohnya seorang kepala rumah tangga yang menanggung, ya, beberapa anak dan 1 istri, demikian. Begitu juga salah seorang
yang menanggung beberapa orang yang mereka sedang menuntut ilmu. Maka ketahuilah, rezeki mereka ini Allah jadikan untuk disalurkan lewat orang yang menanggungnya. Yakinlah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah nyata, dan ini saya dengar dengan telinga saya sendiri, di Jogja. Dahulu ada usaha herbal, ya, ada usaha herbal. Di awal-awal perintisannya, mereka tidak mengalami kepesatan di dalam bisnisnya. Ya. Kebetulan usaha ini ada di sekitar salah satu dari pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Jogja. Ya. Jadi awal-awal dalam merintis, owner atau pengusaha herbal tersebut, dia mendapatkan bahwasanya usahanya ini tidak maju, kurang berkembang. Lalu dia mendatangi salah seorang ustadz, lalu bertanya kepadanya, mencari solusi bagaimana untuk perkembangan usahanya tersebut. Maka sang ustadz menyarankan, sebahagian dari hasil usaha tersebut, keuntungannya itu diarahkan untuk menanggung sebahagian santri yang sedang belajar di pesantren. Maka saran ini petuah ini mereka laksanakan. Mereka laksanakan. Seiring dengan apa yang mereka keluarkan tersebut, sebesar dengan apa yang mereka keluarkan tersebut, maka semakin berkembang. Bahkan saya prediksi ini adalah usaha yang mungkin termasuk orang-orang pertama di dalam usaha herbal di seluruh Indonesia ini. Nah, ketika itu di Jogja, maka dia mulai mengeluarkan sebahagian dari hartanya untuk menanggung nafkah santri, pembayaran uang SPP sekaligus makannya dan belajarnya, demikian. Mulai 3-4 santri bertambah dalam setiap bulan, begitu ya. Ternyata sejalan dengan itu, seiring dengan itu, ternyata berkembang. Sampai ternyata yang hanya mungkin awalnya hanya sekitar dikenal bisnis ini di sekitar di sekitar Jogja, berkembang mulai di sekitar Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan seterusnya berkembang sampai ternyata di seluruh pelosok. Walaupun kita tidak katakan di seluruh tidak dikenal, tapi sampai Nusantara, Medan pun mengenalnya. Ketika saya kembali, Masya Allah, ternyata di Medan ini sudah ada yang mengetahuinya. Demikian. Bahkan ada yang mengambil pesanan dari usaha herbal tersebut. Masya Allah. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan gantinya. Demikian. Allah yang memberikan rezeki para muslim rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya, masihkah kita takut? Masihkah kita bakhil? Masihkah kita ini menahan harta kita? Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan rezeki. Rezeki ketika Anda berbagi rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan masuki sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Wa anta kadzalik.
Ustadz, mana yang harus didahulukan di kondisi wabah seperti ini? Membayar hutang atau memenuhi kebutuhan rumah tangga? Uang yang kita miliki cukup untuk membayar hutang, tetapi apabila hutang kita dibayarkan, maka kebutuhan rumah tangga yang dikorbankan dan gaji belum turun. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka yang didahulukan adalah dengan merinci. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kebutuhan rumah tangga itu ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Maka bila yang dimaksudkan di sini kebutuhan rumah tangga itu kebutuhan yang primer, bila dibayarkan hutang yang itu merupakan fardu ain, begitu juga dalam hal ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sifatnya primer itu adalah fardu ain bagi kepala rumah tangga. Berbenturan dua kewajiban fardu ain. Baik. Maka di sini harus mendahulukan yang paling penting. Nah, di sini kita dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini adalah fikih. Dibutuhkan fikih. Fikih dalam skala prioritas. Skala prioritas. Manakah yang lebih dahulu untuk didahulukan? Yang kedua-duanya merupakan dua hal yang wajib. Baik, antara hutang dengan kebutuhan primer. Tapi kita tidak sedang berbicara kebutuhan sekunder Kebutuhan sekunder ini tidak kita bicarakan Sekunder itu bukan kebutuhan yang terkait dengan makanan pokok, tapi dia makanan tambahan seperti jajanan, itu sekunder, bahkan bisa jadi tersier. Begitu juga contohnya barangkali mengganti sebahagian mengganti pakaian, padahal masih ada pakaian, dan seterusnya. Maka ini betul kebutuhan rumah tangga, hanya saja dia sekunder bahkan tersier. Yang dimasukkan kebutuhan primer terkait dengan pakan, bahan makanan pokok ini, beras, minyak, lauk pauk dan seterusnya. Baik, berbenturan antara dua kewajiban fardu ain. Hutang untuk membayarnya fardu ain. Kemudian memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sifatnya primer adalah fardu ain, demikian. Maka di sini berbenturan dua kewajiban. Manakah yang didahulukan? Maka di sini harus mendahulukan taqdimul aulawiyat, aula, taqdimul aula, yaitu mendahulukan yang lebih utama, yang lebih penting, yang lebih tinggi derajatnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari kebutuhan bahan makanan pokok primer, maka ini adalah kebutuhan yang mendesak, yang dia segera, tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda waktunya. Sementara kebutuhan untuk memenuhi hutang ini masih bisa ditunda waktunya dengan meminta kepada pemberi piutang, orang yang memberikan hutang, untuk ditunda pembayarannya. Seperti itu. Maka dari sini yang mesti didahulukan adalah memenuhi kebutuhan primer rumah tangga terlebih dahulu, baru kebutuhan pembayaran hutang. Tapi jangan lupa ketika telah jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo, maka hendaknya, ini merupakan adab, hendaknya memberitahu kepada orang yang memberikan piutang tersebut bahwasanya dia tidak bisa dalam waktu dekat ini untuk membayar hutangnya, lalu berikan batas waktu berikutnya. Apakah contohnya
ya di awal bulan ketika gaji ya telah datang, demikian ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afan mengganggu Ustaz, ketika jenazah matanya tidak bisa ditutup dan ingin kita tutup, apakah ada doa-doa khusus? Ya, wallahu ta'ala alam. Ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat, Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat, maka Rasulullah SAW ketika itu hadir, ya, dan mendapati, ya, Abu Salamah ini matanya mengarah ke arah atas. Lalu Rasul mengatakan, yang artinya sesungguhnya, ya, apabila roh itu dicabut, ya, dan diangkat, maka mata itu mengikutinya. Demikian, ya. Maka Rasulullah kemudian menutupnya. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada bacaan khusus? Dalam hadis itu saya tidak dapatkan bacaannya, ya. Tapi bolehkah kita contohnya mengucapkan bismillah, ya, dalam rangka untuk apa? Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena huruf ba pada bismillah itu adalah berfungsi untuk isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu a'lam, ya, bismillah itu memang digunakan untuk hal-hal kebaikan, maka wallahu a'lam saya condong dibolehkan, ya, untuk mengucapkan baca bismillah, ya, untuk memohon pertolongan kepada Allah agar bisa dikatupkan, seperti itu. Walaupun ya kita tidak meyakini bahwasanya bismillah itu adalah bacaan khusus ketika mengatupkan mata bagi orang yang telah meninggal dunia dalam kondisi matanya terbelalak, seperti itu, ya. Jadi ungkapan bismillah ini bukan bacaan khusus, ya, ketika hendak apa? Mengatupkan mata. Ya, maka sebaiknya begini saja, ya. Katupkan mata orang yang sudah meninggal dunia tanpa mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Jika terkatup maka sudah. Namun ketika contohnya belum bisa terkatup juga, maka coba minta tolong kepada Allah dengan bismillah, demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang beredar, yaitu terkait dengan apa namanya, ini pernah ditanyakan kepada saya, ya. Pertanyaan beredar terkait dengan apakah termasuk riba, ya, meminta kepada seseorang untuk membelikan sesuatu, ya, lalu setelah sesuatu itu terbelikan, ya, dan diantar kepada orang yang memesannya, lantas orang tersebut, ya, turut, ya, menikmati atau mengambil manfaat dari sesuatu yang dibeli tersebut, ya, itu orang yang dititipi. Kita contohkan adalah seseorang, ya, yang mengatakan kepada temannya yang sedang keluar, tolong belikan makanan, ya, ya, ini dan itu pesannya. Baik, tentunya adalah dengan uang orang yang dititipi, ya, tentunya dengan uang orang yang dititipi, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu temannya tersebut itu membelikan makanan yang dipesan, dan ternyata begitu sampai, ya, pesanan tersebut, lalu makanan tersebut diberikan kepada pemesannya, temannya, ya. Lalu ternyata orang yang berpesan tersebut membayarnya, bahkan bisa jadi melebihkannya, ya, karena telah bersusah payah untuk apa? Untuk membelikan makanan tersebut, bahkan, ya, ikut serta di dalam, ya, menikmati makanan itu, bukan diajak, ayo makan bareng contohnya. Apakah termasuk riba? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan ini seperti ini, ya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya
akad seperti ini bukanlah akad riba. Dan sesungguhnya akad seperti ini bukanlah akad hutang piutang. Ya. Akad seperti ini bukan akad hutang piutang. Karena sesungguhnya, ya, yang diinginkan oleh orang yang berpesan itu adalah, yang ditujunya adalah makanan, bukan uang, tapi adalah makanan. Ya. Yang diinginkan oleh orang yang memesan ini adalah makanan atau barang, ya, bukan uang. Lalu orang yang dititipkan atau orang yang dipesankan tersebut, dia pun membeli dengan uangnya. Apakah ini merupakan bentuk hutang? Maka saya katakan, ini bukan hutang. Buktinya ini bukan hutang adalah, ya, pertama, yang diinginkan oleh orang yang memesan tersebut adalah barang, bukan uang. Yang kedua adalah, ya, barang tersebut, atau uang tersebut itu tidaklah diberikan kepada orang yang dititipi. Dan barang itu juga belum sampai kepada orang yang dititipi. Tidak terjadi hutang di sini. Ya. Hutang adalah, ya, memberikan sebahagian harta, kemudian untuk digunakan oleh orang yang ditujukan kepadanya hutang tersebut, ya, kemudian nanti digantikan dengan, ya, apa yang senilainya. Demikian. Namun ini tentunya sudah masuk kepada hiyazah, yaitu tanggung jawab orang yang diarahkan hutang itu kepadanya. Hiyazah. Ya. Sudah terjadi perpindahan. Ya, perpindahan. Baik itu kepada dirinya atau kepada orang yang menjadi perwakilannya. Contoh kalau hutang itu, saya berhutang kepada seseorang, ya. Maka uang yang diarahkan kepada saya itu saya terima terlebih dahulu atau diterima oleh orang yang menjadi perwakilan saya. Maka ketika itulah terjadi hutang. Adapun sebelum itu maka belum terjadi hutang. Andaikan contohnya ketika ada orang, ketika saya mengatakan saya mau berhutang kepada Anda, ya, saya mau berhutang kepada Anda, ya, dengan uang sekitar 10 juta. Lalu orang tersebut membawa uang dan belum sampai kepada saya uang tersebut. Terjadi kehilangan harta di tangannya atau di wilayah tanggung jawabnya. Maka tentunya saya sebagai orang yang akan berhutang yang belum sampai kepada saya, belum masuk kepada, ya, tanggung jawab saya, maka tentunya saya tidak akan menanggung kerugian, ya, 10 juta tersebut. Walaupun saya berniat untuk berhutang kepada dia atau saya sudah utarakan, ya, hutang tersebut kepadanya. Hanya saja belum masuk kepada tanggung jawab saya. Saya belum menerimanya atau belum diterima oleh orang yang menjadi perwakilan saya. Demikian. Maka kalau ada kehilangan 10 juta tersebut di tangan pemiliknya sebelum sampai kepada saya, maka itu tanggung jawab orang tersebut, pemiliknya. Berbeda halnya kalau apabila, ya, uang tersebut telah sampai kepada tanggung jawab saya, berpindah, apakah langsung saya terima atau lewat perwakilan saya, maka para muslim rahimani rahimakumullah, bila terjadi kehilangan maka saya yang bertanggung jawab. Terjadi kerusakan maka saya bertanggung jawab. Demikian. Nah, ketika itulah terjadi hutang. Dan apabila disepakati tambahan maka di sini riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat tambahan, maka dia adalah riba. Kasus titip pesan makanan, yang diinginkan adalah makanan, bukan uang. Ya. Kemudian, ya, katakanlah disepakati adanya biaya jasa pelayanan terhadap pembelian makanan tersebut. Atau contohnya tidak ada seperti itu, hanya saja nanti di akhir setelah diserahkan makanan itu kepada orang yang menitipkan kepada dia untuk membelikan makanan itu, lantas orang tersebut, orang yang membelikannya itu, dia mendapatkan, ya, contohnya fee atas jasanya. Karena begitu gembiranya
dan berterima kasih orang yang telah menitipkan makanan, menitip beli ya makanan tersebut kepadanya, atau yang memintanya untuk makan bersama. Saya tanya dulu, ya, di mana letak hutang piutang di sini? Bukankah tidak ada perpindahan kepemilikan, ya, baik itu uang ataupun harta, uang atau makanan tersebut kepada orang yang memesannya? Demikian, tidak ada. Oleh karenanya, ketika terjadi, contohnya, ya, kerusakan pada makanan tersebut, katakanlah orang yang dititipi tersebut, dia apa? Dia mengalami kecelakaan. Contohnya terjadi tabrakan ringan. Makanan sudah dibeli. Ternyata, ya, makanan tersebut jatuh, hancur, lebur. Jatuh dia, rusak dia. Apakah orang yang menitip beli kepada orang tersebut harus menanggung makanan tersebut? Sementara dia belum sampai ke tangan dia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya, ya, tidak boleh orang yang menitip ini dia menanggungnya. Tapi orang tersebut bisa jadi mungkin dikarenakan kesalahan dia yang dia ini kurang hati-hati di dalam apa? Di dalam berkendara contohnya. Ya. Atau contohnya ada orang yang menabraknya, jatuhlah makanan tersebut. Maka tentunya yang menanggungnya yang menabraknya. Kan begitu. Atau kalau contohnya karena dia ugal-ugalan di jalan atau tidak hati-hati sehingga jatuh, maka dia sendiri menanggung. Bukan orang yang menitip beli kepada orang tersebut. Di mana letak perpindahannya? Lalu di mana juga hutangnya? Demikian. Ya. Hutang itu dikatakan hutang ketika berpindah kepemilikan. Ya. Berpindah kepada tanggung jawab orang yang berhutang. Baru setelah itulah terjadi hutang, dan ketika disepakati adanya tambahan maka menjadi riba. Demikian. Ketika disepakati adanya manfaat maka riba. Ya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Andaikan, tapi saya tidak sepakat bahwasanya ini termasuk apa? Riba. Ya. Maaf, tidak sepakat bahwasanya ini dikatakan hutang piutang. Andaikan kita katakan bahwasanya orang yang dititipi tersebut itu memberikan piutang kepada orang yang menitip beli makanan itu. Ya. Lalu ketika contohnya makanan tersebut telah dibawa kepada siapa? Kepada orang yang menitip beli makanan itu. Diserahkan karena ini kenalan. Ya, dan tidak ada kesepakatan tambahan harga contohnya karena kenalan bahkan kawan contohnya, lalu dibayar ya harga makanan tersebut, sudah selesai dibayar ya, kemudian apa, disertakan ya contohnya fee-nya, disertakan fee-nya, berarti kalau dibayar ini dikatakan selesai hutangnya. Kalau dia memang hutang, katakanlah demikian, andaikan itu hutang, yang saya tidak meyakini itu hutang. Harga makanan itu dibayar. Lalu orang yang menitip beli tadi itu memberikan sebagian hartanya. Ini terima kasih atas apa? Atas usaha kamu. Ditambah lagi, ayo makan. Apakah ini termasuk riba? Walaupun kalau seandainya itu termasuk hutang, andaikan, tapi saya tidak sepakat itu hutang. Maka kita katakan, yang seperti ini, tambahan setelah terbayarnya, ya, terbayarnya biaya atau harga makanan tersebut atau benda barang tersebut, lalu diberikan ongkosnya, bentuk reward atas usaha dia, lalu diajak makan contohnya, maka kita katakan yang seperti ini bukanlah riba, andaikan kalau tadi itu adalah hutang piutang. Mengapa? Karena tambahan atas hutang yang dia menjadi riba apabila dia disepakati di awal, di tengah, maupun di akhir. Namun, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini kalau seandainya dikatakan hutang, ini sudah berakhir. Kemudian diberikan manfaat berikutnya. Maka ini bukanlah riba. Karena tidak ada kesepakatan. Ini adalah bentuk kebaikan. Rasulullah SAW
ya, pernah datang kepada beliau seseorang yang pernah menghutangi seekor unta kepada beliau. Orang ini datang untuk menagih hutang unta. Minta kepada Rasulullah untuk apa? Untuk memberikan unta yang pernah diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, cari untuk orang tersebut unta seusia dari yang pernah diberikan kepada Rasulullah. Maka para sahabat mencari, namun tidak mendapatkan kecuali unta yang usianya lebih tinggi, lebih tua. Demikian. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, berikan kepada dia. Ketika diberikan kepada dia, maka Rasul mengatakan, ya, khairukum ahsanukum qada'a. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di dalam membayar hutang, yaitu melebihkan. Tapi ingat, ya, tidak ada kesepakatan harga. Demikian. Ini bentuk ihsan. Ini bentuk kebaikan para muslim. Tidak ada kesepakatan. Rasulullah mencontohkan, di akhir Rasulullah menambahkan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW pernah punya hutang kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya. Ketika Jabir radhiyallahu anhuma mendatangi Rasulullah SAW di masjid, maka Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada Jabir untuk sholat 2 rakaat. Ya. Waktu itu di waktu duha, bisa jadi diprediksi adalah sholat duha atau sholat tahiyatul masjid. Kemudian Rasulullah setelah itu membayar hutang, wazadani, kata Jabir. Dan beliau menambahkan untukku, ditambahkan, dilebihkan. Tidak ada kesepakatan untuk tambahan kelebihan tersebut. Demikian. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Hadisnya keduanya sahih para muslim. Ini bentuk ihsan. Andaikan itu disebut hutang. Namun ini bukan hutang. Oleh karenanya tidak ada riba pada kasus seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.